jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan karangan. Dosen pengampu Bapak Asep Purwo Yuti Utomo, SPD MPD. Adapun anggota kelompok, saya sendiri Karisma Ardani Nur Pratiwi dengan NIM 2305070037. Dan saya Safika Nela Puspita, 23050707038. Saya Rizka Malia, 2305070040. Dengan saya Muhammad Khairil Muna dengan NIM 23050707047. Dan dengan saya sendiri, Farhanisa Febiola dengan NIM 23050701101. Saya Kodria Kusdanar Alimawati dengan NIM 23050701104. Saya Hanifah Husna Wulandari dengan NIM 23050707106. Apa itu karangan? Karangan merupakan sebuah karya tulis yang disuguhkan dari hasil kegiatan seseorang untuk menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis kepada para pembaca untuk bisa dipahami. Pengertian karangan menurut ahli. 1. Menurut G. Hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. 2. Menurut Sirait dan kawan-kawan, setiap tulisan yang diorganisasikan yang mengandung isi dan ditulis untuk suatu tujuan tertentu biasanya berupa tugas di kelas. 3. Menurut Spinoza, hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan mengulas topik dan tema tertentu. Adapun ciri-ciri karangan yang baik yaitu jelas dan mudah dipahami, lalu memiliki kesatuan yang baik, lalu memiliki organisasi yang baik, artinya adalah setiap kalimat harus tersusun dengan urut dan juga logis. Yang terakhir yaitu harus efisien atau ekonomis. Kemudian penggolongan karangan berdasarkan bobot. Yang pertama, karangan ilmiah meliputi laporan, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, karangan semi ilmiah yang meliputi artikel, editorial, opini, future, tips, dan reportase. Dan yang terakhir, yang ketiga, karangan on-ilmiah. Contohnya anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, cerita bergambar, novel, roman, puisi, dan naskah drama. Penggolongan karangan berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Yang pertama yaitu deskripsi, bisa berupa rincian. Yang kedua yaitu narasi, yaitu berupa kiasan. Yang ketiga yaitu eksposisi, yaitu berupa paparan. Yang keempat, argumentasi, yaitu berupa bahasan. Yang kelima, persuasi, yang berupa ajakan. Dan yang terakhir, yaitu campuran atau kombinasi, yang berupa kiasan.
Perbedaan karangan ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Yang pertama yaitu karangan ilmiah. Ciri-cirinya yaitu sumber berdasarkan pengamatan dan faktual. Sifatnya yaitu objek, bobotnya ilmiah. Alurnya yaitu sistematis, bahasanya denotatif, ragam baku, istilah khusus. Bentuknya yaitu argumentasi, campuran. Yang kedua yaitu karangan semi ilmiah. Sumbernya yaitu pengamatan dan faktual. Sifatnya objektif dan subjektif. Bobotnya yaitu semi ilmiah. Alurnya sistematis, kronologis, kilas balik, atau yang disebut dengan flashback. Selanjutnya bahasanya yaitu campuran denotatif dan konotatif yang disebut dengan setengah resmi. Bentuknya yaitu eksposisi, persuasi, deskripsi, ataupun campuran. Yang terakhir yaitu karangan non-ilmiah. Sumbernya yaitu non-faktual atau rekaan. Sifatnya yaitu subjektif. Bobotnya yaitu non-ilmiah. Alurnya yaitu bebas. Bahasanya yaitu denotatif atau konotatif, setengah resmi atau tidak resmi, atau istilah umum khusus. Bentuknya yaitu narasi, deskripsi, dan campuran. Tata bentuk karangan. Yang pertama pada halaman-halaman awal meliputi judul, kata pengantar, dan aneka daftar. Yang kedua, isi utama yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, pada halaman-halaman akhir berisikan daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Fungsi atau manfaat karangan. Yang pertama yaitu penulisan menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, mencegah kepenulisan keluar dari ide awal. Yang ketiga, mencegah kepengulangan pembahasan topik yang sudah dibahas. Yang keempat, mempermudah mencari informasi pendukung yang berupa fakta. Yang terakhir, yaitu membantu mengembangkan ide-ide yang ingin ditulis. Langkah-langkah membuat karangan. Yang pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Yang kedua, kumpulkan ide, data, atau bahan-bahan untuk karangan. Yang ketiga, susun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Yang kelima, terakhir berikan judul pada karangan yang dibuat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup dengan sebuah pantun, seikat bunga untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye.